Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami bersama mitra kami yaitu Andalastic and Crispy yang dimana di sini kami sudah berhasil mengerjakan proyek kami dan di sini kami akan mempresentasikan hasilnya yaitu berbentuk dari jurnal yang dimana kami menyelesaikan masalah yang ada di Mitra. Di sini kami menentukan klasifikasi data penjualan tiap bulan untuk menentukan penjualan yang paling tinggi menggunakan algoritma Kemins. Nah, di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Destaria Tunisa, dan rekan saya, yaitu Fadila Tun Hasana. Oke, di sini terdapat ada abstrak yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengimplement yang dimana tujuan ini untuk mengimplementasikan algoritma Kemins dalam mengklasifikasikan data penjualan bulanan dan menentukan periode dengan penjualan tertinggi. Nah, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku bisnis untuk membuat strategi pemasaran dan penjualan yang lebih tepat sasaran dan mengelola inventaris dengan lebih efisien serta menganalisis tren dan pola penjualan. Selanjutnya ada pendahuluan yang dimana algoritma Kemins ini mampu mengelompokkan data penjualan bulanan secara otomatis, mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesamaan karakteristik dengan mengelompokkan data penjualan. Perusahaan juga dapat dengan mudah melihat periode mana yang menghasilkan penjualan terbanyak dan terkecil dengan menganalisis karakteristik dari setiap klaster penjualan. Next. Nah, di sini terdapat juga tahap penelitian yang dimana tahap penelitian ini yaitu klasifikasi data penjualan menggunakan pendekatan studi kasus yang mencakup konteks pengumpulan data, proses, dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaannya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh bagaimana klasifikasi data penjualan tiap bulan untuk menentukan penjualan yang paling tinggi menggunakan algoritma Kemins. Nah, adapun ini adalah ringkasan metode penelitian yang dimana terdapat tahap penelitian, kegiatan, teknik pengumpulan, dan teknik analis data. Nah, untuk tahap penelitian ini yaitu yang pertama kita pengumpulan data yang dimana melakukan wawancara untuk mengumpulkan data penjualan bulanan dari mitra yang akan kita olah. Dan yang kedua yaitu adalah prosesan data. Dan yang ketiga implementasi algoritma Kemins. Yang keempat, evaluasi hasil clustering. Dan yang terakhir yaitu visualisasi data. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang data penjualan tiap bulan untuk menentukan penjualan yang paling tinggi menggunakan algoritma Cummins daripada metode menguji hipotesis atau meng, mengenal, mengeneralisasi hasil. Eh, dari hasil penelitian didapat dari sumber data. Data penjualan bulanan diperoleh dari sistem point of sales perusahaan atau mitra kami yaitu Andalastik selama periode Januari hingga Desember.
Data ini mencakup total penjualan bulanan untuk semua produk dan cabang perusahaan. Lalu format data, data POS menggunakan format CSV. Lalu proses data, pembersihan data diperiksa untuk mendeteksi dan mengenai nilai yang hilang, outlier, dan duplikasi. Normalisasi data penjualan bulanan. Normalisasi menggunakan metode standar skala Z-score untuk memastikan semua variabel memiliki skala yang sama dan menghindari domain variabel dengan nilai yang lebih besar dalam algoritma K-means. Selanjutnya Hasil yaitu pembahasan yang dimana hasil dari clustering menunjukkan bahwa algoritma Cummins berhasil mengelompokkan data penjualan bulanan ke dalam dua klaster yang berbeda dengan karakteristik yang jelas. Yang pertama yaitu ada klaster 1 yang dimana penjualan tertinggi. Nah, jadi penjualan tertinggi ini dengan pendapatan penjualan per bulannya yaitu sebanyak 10.096.050 rupiah. Dengan klaster ini hanya mencakup 60% dari total data. Dan yang kedua yaitu klaster penjualan rendah yang dimana dalam penjualan bulanan rendah dengan rata-rata penjualan 44.774.000 klaster ini mencakup 38% dari total data. identifikasi periode penjualan tertinggi. Untuk penjualan tertinggi di sini terjadi pada bulan 1 tahun 2023 dengan total penjualan 10.965.000 rupiah. Lalu identifikasi periode penjualan terendah itu terjadi pada bulan 8 tahun 2023 yaitu 44.740.000 rupiah. Cluster Cummins. Ini adalah tampilan atau hasil dari codingan yang sudah kami buat. Lalu ini klasterisasinya. Kesimpulan penjualan berdasarkan klaster. Jumlah klaster ada 3. Fitur yang digunakan itu jumlah, kualitas item yang terjual, total penjualan, total pendapatan dari penjualan item. Lalu ada grafik elbow. Grafik elbow menunjukkan bahwa titik optimal untuk jumlah klaster adalah 3. Ini ditunjukkan oleh infleksi yang jelas pada grafik. Lalu klaster 0 atau tail, kinerja rendah. Item dalam klaster ini memiliki penjualan yang rendah, baik dalam hal jumlah yang terjual maupun total pembayaran. Lalu ada klaster 1 kuning, kinerja menengah. Item dalam klaster ini memiliki kinerja penjualan yang moderat. Lalu ada klaster 2 yaitu ungu, kinerja yang paling tinggi. Item dalam klaster ini menunjukkan kinerja penjualan yang tinggi baik dalam kualitas terjual maupun total pendapatan. Visualisasi scatter plot. Scatter plot menunjukkan distribusi item berdasarkan jumlah penjualan dan total pendapatan. 3 klaster yang berbeda menunjukkan pola yang jelas. Bisa dilihat klaster tail, item dengan kinerja rendah terletak di bagian bawah kiri, lalu klaster kuning itu tersebar di bagian tengah, dan yang ungu dengan kinerja tinggi berada di bagian atas kanan. Strategi berdasarkan hasil clustering. Evaluasi item di klaster kosong. Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami mengapa item ini memiliki kinerja yang buruk.
Lalu optimasi item di klaster 1, melanjutkan promosi dan lihat peluang untuk meningkatkan penjualan melalui paket bundling atau diskon. Dan yang terakhir, eksploitas item di klaster 2. Fokus untuk promosi dan pemasaran pada item-item ini untuk memaksimalkan pendapatan. Dengan mengikuti strategi ini, Andalastik dapat mengoptimalkan menu strategi penjualan untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan. Ini untuk codingan dari visual data menggunakan Matplotlib. Lalu ini yang Seaborn. Kesimpulan akhir visual. Kedua visual menunjukkan informasi yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Grafik garis lebih baik untuk melihat tren keseluruhan, sementara grafik batang lebih baik untuk perbandingan nilai antar bulan. Pemilihan jenis visualisasi tergantung pada tujuan analisis. Jika ingin memahami tren penjualan panjang tahun, gunakan grafik garis. Namun jika ingin membandingkan total penjualan bulanan dengan lebih jelas, gunakan grafik batang. Oke, terima kasih Padilla atas penjelasannya. Em, itulah hasil dari proyek kami, yaitu dengan mitra Andala Steak and Crispy, dan di sini kita sudah membuatkan juga jurnal. Hasil dari proyek kita itu dibuatkan jurnal, dan mungkin ini saja presentasi proyek kami terhadap mitra Andala Steak and Crispy. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.